wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rizky dengan NIM 221405. Di sini saya akan memperkenalkan proposal yang berjudul Dampak Mediasi Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Di sini ada latar belakang. Perkawinan dalam Islam, perkawinan adalah ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Namun dalam realitasnya tidak semua perkawinan dapat bertahan lama dan harmonis. Konflik dan perselisihan seringkali menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian sebagai solusi terakhir, perceraian talak dalam Islam diperbolehkan sebagai solusi terakhir ketika semua upaya untuk mempertahankan perkawinan telah gagal. Meskipun diperbolehkan, perceraian sangat tidak dianjurkan karena membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak, terutama anak-anak. Peningkatan angka cerai, data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat karena mengindikasikan adanya permasalahan dalam institusi keluarga mediasi. Mediasi sebagai alat alternatif penyelesaian konflik. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga atau netral. Untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan, mediasi dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal dan memakan waktu. Mediasi dalam hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam, mediasi dikenal dengan istilah isha yang memiliki makna perdamaian atau reklonisasi. Isha dalam Al-Quran dan hadis. Peran mediator. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, tetapi membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang sukarela. Efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi yang besar dalam menurunkan angka perceraian dengan mediasi. Para pihak memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang terbaik bagi keluarga. Perspektif hukum keluarga Islam tentang mediasi. Hukum keluarga Islam memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik perkawinan. Mediasi dianggap sebagai cara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menggunakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan keluarga. Tantangan dalam pelaksanaan mediasi. Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik perkawinan juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang mediasi, keterbatasan jumlah mediator yang berkualitas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Urgensi penelitian tentang dampak hukum keluarga Islam sangat penting untuk memberikan bukti empiris tentang efektivitas mediasi dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem mediasi yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam upaya menurunkan angka perceraian dan memperkuat institusi keluarga. Yang ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas mediasi dalam menurunkan tingkat perceraian di kalangan pasangan Muslim yang mengalami konflik perkawinan. Yang kedua, ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan menurut perspektif hukum keluarga Islam. Yang ketiga, ada apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Yang C, ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu yang pertama ada untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menurunkan tingkat perceraian. Yang kedua ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Yang ketiga ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan tantangan.
Yang selanjutnya ada manfaat atau signifikasi penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi. Hasil penelitian dapat memperkaya kancah keilmuan tentang konsep, prinsip, dan praktik mediasi dalam perspektif hukum Islam. Yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai cara penyelesaian konflik perkawinan yang damai dan efektif. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi dan mendorong mereka untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkawinan. Yang ada penelitian terdahulu yang relevan. Untuk menunjang penelitian ini, penulis telah melakukan penganalisis telah terdahulu yang relevan. Yang pertama ada keberhasilan mediasi dalam menekankan perceraian di pengadilan agama tahun 2019-2020. Topik mediasi. Kedua dokumen membahas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam kasus perceraian hukum keluarga Islam. Keduanya mengacu pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks perceraian dan mediasi. Tujuan baik dokumen yang ada maupun topik yang diusulkan bertujuan untuk mengurangi angka perceraian melalui pendekatan mediasi. Faktor penghambat keduanya mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian. Di sini ada fokus penelitian. Dokumen yang ada fokus pada analisis keberhasilan mediasi di pengadilan agama. Demak selama tahun 2019-2020, topik yang diusulkan lebih umum membahas dampak mediasi terhadap tingkat perceraian, tanpa fokus pada lokasi atau tahun tertentu. Yang kedua ada efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama mana. Fokus pada mediasi, kedua dokumen membahas peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Hukum keluarga Islam, keduanya mengacu pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks perceraian dan mediasi. Tujuan untuk mengurangi perceraian, baik dokumen yang ada maupun topik yang diusulkan bertujuan untuk menekan angka perceraian melalui proses mediasi, faktor penghambat, dan pendukung. Di sini ada lingkup penelitian. Dokumen yang ada fokus pada efektivitas mediasi di pengadilan agama mana selama periode tertentu. Topik yang diusulkan lebih umum membahas dampak mediasi terhadap tingkat perceraian tanpa fokus pada lokasi atau tahun tertentu. Metodologi, dokumen menggunakan penelitian mixed metode dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Topik yang diusulkan dapat menggunakan analisis literatur dan teori mediasi dalam hukum keluarga Islam. Yang ke F ada kerangka pemikiran. Yang pertama ada pengertian mediasi. Perma nomor 1 tahun 2016 cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 1. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Yang nomor 2 ada dasar hukum mediasi. Dasar hukum penerapan mediasi yang merupakan salah satu dari sistem ADR administratif alternatif dispute resolution di Indonesia adalah yang pertama ada Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah untuk masyarakat. Yang kedua ada Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara Indonesia di mana asas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 3 menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Selain itu, Pasal 2 ayat menyatakan ketentuan ayat 1 menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Yang nomor 4, secara administratif, Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif, penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MEK, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian penyelesaian perburukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutus hubungan kerja perusahaan swasta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup, dan PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. PP Nomor 219 Tahun 2000 tentang mediasi penyelesaian sengketa jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga ada Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemberdaya lembaga damai sebagai dalam pasal 1130 HIR 154 RBG. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat mediasi. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antar para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain. Di sini ada mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. Yang kedua ada mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak dan pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya untuk terjun hak hukumnya. Yang ketiga ada mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dan menyelesaikan perselisihan mereka. Yang keempat ada mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. Yang kelima ada mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. Yang nomor 6 ada mediasi memberikan hasil yang tahan uji akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara pihak-pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. Yang ketujuh ada mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim. Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat. Dilihat dari kekuatan potensial mediasi yaitu yang pertama ada mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substantif, kebutuhan prosedural, dan psikologis. Dari para pihak yang bersengketa, kebutuhan substantif atau rasional adalah kebutuhan yang langsung mengenai pokok sengketa yang terjadi. Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator memperlakukan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Para pihak itu sendiri yang menentukan atau yang memutuskan cara penyelesaian sengketa mereka dengan menetapkan mereka sebagai subjek bukan sebagai objek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga dan memelihara hubungan pertemanan antar para pihak. Meskipun kedua belah pihak pernah bersengketa dan hubungan pertemanan itu masih akan tetap terjaga oleh karena penyelesaian mereka win-win solution.
Yang kedua, ada penyelesaian mediasi lebih murah, cepat, dan efisien, meski hal tersebut sifatnya relatif dan berpotensi. Yang ketiga, ada kepesertaannya di sini. Kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik, misalnya terdapat sengketa atau konflik antara perusahaan, iklan, rokok, atau media cetak. Sebagai contoh, dalam persoalan rokok melibatkan banyak pihak. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak mediasi terhadap tingkat perceraian dan perspektif hukum keluarga Islam. Sumber datanya dari literatur, buku-buku atau artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan mediasi dan hukum keluarga Islam. Studi kasusnya, analisis terhadap kasus-kasus perceraian yang menggunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian. Teknik pengumpulan datanya, dikumpulkan melalui studi pustaka, mengkaji literatur yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang mediasi dan perceraian dalam hukum keluarga Islam. Teknik analisis data yang dapat diperoleh akan dianalisis dengan cara kategorisasi, pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul di literatur. Interpretasi menafsirkan hasil analisis untuk menyimpulkan dampak mediasi terhadap tingkat perceraian. Selanjutnya ada sistematika pembahasan. Untuk memberikan kemudahan dalam menguraikan penelitian ini, penulis akan menyajikan dalam 5 bab yang dalam topik berbeda-beda. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua, ada bab 2, tujuan, konsep mediasi dalam hukum keluarga Islam, teori perceraian, dan faktor penyebabnya. Studi terdahulu tentang mediasi dan perceraiannya. Yang bab 3 ada metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data. Yang bab 4 ada implementasi hukum, kebijakan mediasi dalam hukum keluarga Islam, rekomendasi untuk praktik mediasi. Yang bab 5 ada daftar pustaka, referensi yang digunakan dalam penelitian. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Bentar dulu, bentar kan. Lu belum tidur emang? Bentar. Bentar.